Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Ya, baik, sehat ya. Oke, yang masih membelakangi ibu atau menghadap ke dinding, boleh diputar dulu tempat duduknya, ya, biar kita bisa berkomunikasi lebih baik ya. Oke, silakan. Boleh menghadap ke ibu semua. Jadi kita betul-betul sepenuhnya berkomunikasi pada pagi ini. Oke, supaya kegiatan hari ini kita lancar, kegiatan yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari untuk ini ya, bagaimana pelibatan kalian dalam proses pembelajaran, bahwa suksesnya pembelajaran pada hari ini itu sangat ditentukan oleh kalian, dari persiapan sampai proses hingga refleksi nanti ya. Oke, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu persilakan, satu orang memimpin doa. Silakan. Ya, silakan yang mulia. Belum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak kepada Edrian yang telah berkenan memimpin doa. Oke, pagi ini untuk mempersiapkan proses pembelajaran supaya kalian betul-betul fokus, hadir sepenuhnya saat ini kini di sini, baik secara fisik, pikiran, perasaan selama 2 jam ke depan. Kita akan identifikasi dulu nih perasaannya pagi ini seperti apa. Ya, silakan kertas namanya ditempelkan di belakang ya. Ada roda emosi. Secara jujur, apakah sedang sedih, bahagia, mengantuk, senang, ataupun marah? Sebenarnya emosi itu banyak sekali. Ibu mengambil yang cakupan besarnya saja. Semoga mewakili perasaan kalian hari ini. Biar tertib, kita mulai dari kelompok 1, boleh? Silakan kelompok 1 semuanya pelan-pelan lewat. Beri jalan untuk kelompok 1, boleh agak maju, kelompok 2 sedikit. Silakan, langsung sekaligus maju untuk menempelkan. Atau di sini juga bisa agak geser saja sedikit. Nak beri jalan. Oke, silakan. Lepaskan ini apa namanya? Double tipnya silakan ditempelkan. Oke, yang sudah boleh kembali ke tempat. Silakan dilanjut kelompok 2. Segera biar waktu kita efektif dan efisien. Oke, silakan. Masang sedia. Ya. Setelah ini siap-siap kelompok 3 sudah menuliskan namanya masing-masing. Gak apa-apa kalau gak senang ya, lagi marah gara-gara tadi pagi buru-buru Bu Hamsina suruh pagi ya, jadi gak sempat sarapan gitu. Sedih juga gak apa-apa. Oke, silakan lanjut kelompok 3. Setelah itu siap-siap kelompok 4. Oke, silakan. Setelah ini nanti ada yang berbagi untuk setiap emosi itu ya. Oke, lanjut kelompok 4. Oke, yuk kita geser biar prosesnya berjalan lancar ya. Silakan terakhir kelompok 5. Itu yang bahagia nggak ada deh kayaknya. Nggak ada yang sedih juga, nggak ada yang lagi marah. Cuma 2 kayaknya. Senang mengantuk gitu ya, atau mengantuk senang. Kayaknya pada mengantuk karena disuruh buang Sina turun pagi. Padahal ibu pengen loh ada perwakilan semuanya, tapi nggak apa-apa. Oke, siapa yang mau berbagi dari yang senang dulu?
Silakan. Kenapa senang? Siapa yang mau berbagi? Tiara tadi menjawab apa? Mengantuk. Oke, dari yang mengantuk silakan Tiara. Boleh berdiri. Saya Tiara Pratiwi dan saya tadi memilih roda emosinya itu ngantuk karena tadi ya turun pagi Bu, terus juga mungkin tadi malam saya telat tidur gitu, nggak tepat waktu. Itu aja sih. Oke, tepuk tangan untuk Tiara. Terima kasih Tiara, sudah jujur dengan perasaan sendiri. Siapa yang mau berbagi? Laki-laki deh, yang bahagia. Siapa yang menjawab bahagia? Gak ada, laki-lakinya mengantuk semua. Ibu akan cek. Mas, siapa? Ada nggak cowok yang bahagia di sini? Pasti cowok-cowok ini gak ada yang bahagia, sedih lah Ibu. Putar Jaki. Oke, silakan Jaki. Senang. Bahagia nggak ada sih, senang. Silakan Jaki, boleh berdiri. Boleh berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Putra Jakananta. Saya memilih roda emosi senang karena saya senang melakukan kimia. Kayaknya Jangan kayaknya iya senang banget Bu ngelakuin hal kayak gini. karena apa? Kenapa senang? Senang pertama kali Bu kayak gini. Udah. Oke, senang pagi ini senang ya. Terima kasih untuk Jaki. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Es itu kita akan stop, berhenti sejenak. Apapun yang dilakukan akan stop dulu. Simpan handphonenya, semuanya. Fokus kita ke diri sendiri. Saat ini kan fokusnya ke lingkungan nih. Ke chat yang mau diuji, ke ibu, ke handphonenya, ke temannya, ya. Kita akan stop sejenak. Kemudian nanti kita akan mengobservasi yang ada di lingkungan. Boleh menutup matanya, rasakan sensasi yang ada di tubuh dan lain sebagainya. Kemudian napas masuk keluar yang karena itu dilakukan oleh alam bawah sadar. Kita tuh nggak pernah sadar loh kita bernapas. Apanya napasnya ya, masuknya keluarnya gitu ya. Ya itu penyebab overthinking sebenarnya. Jadi ini salah satunya ketika sadar napas mengurangi overthinking kita ya. Kemudian nanti kita akan rasakan itu. Setelah kita tenang, kita akan lanjutkan prosesnya ya. Oke, silakan. Kita 5 menit saja waktu kita. Kita boleh menutup matanya biar lebih fokus. Nanti kalau udah nutup pada ketawa-ketawa lihat temennya di samping dan di depannya. Oke, silakan dalam 5 menit. Boleh ditutup dulu matanya. Oke, silakan fokus kita ke napas kita saja. Kalau ada pikiran kita yang sibuk, biarkan saja. Tarik napas yang panjang, boleh keluarkan dari hidung, boleh dari mulut. Rasakan sensasi di tubuh kita. Rasa dingin kah, rasa gerah kah, apapun itu rasakan saja. Rasakan kursi yang kita duduki, lantai yang kita injak. Dengarkan musik yang mengalun, mungkin suara ibu juga. Fokus. Kalau ada pikiran lompat ke masa depan, ke masa lalu, lihat saja pikiran itu bekerja tanpa kita beri makna. Karena tugas pikiran memang seperti itu. Dia akan ke masa depan dan ke masa lalu. Maka kita belajarlah hidup di masa sekarang, di masa ini ya. Jadi supaya kita lebih fokus, kita juga tidak overthinking. Rasakan semuanya. Syukuri pagi ini kita masih ada di sini. Diberi kesempatan untuk belajar, bagian dari amal soleh. Diberi kesempatan untuk bertumbuh. Bilang makasih sama diri sendiri. Terima kasih diriku sudah sekuat ini bertahan dengan semua yang terjadi. Terima kasih, terima kasih. Maafkan aku jika belum merawatmu dengan baik, belum memahamimu dengan baik. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Kamu satu-satunya orang di dunia ini yang tidak pernah meninggalkanku. Maafkan aku, wahai diriku. Terima kasih banyak. Rasakan semua yang dirasakan, tidak apa-apa. Emosinya tidak perlu ditahan. Betul-betul rasakan betapa kita bersyukurnya sampai di titik ini. Sampaikan ke diri sendiri, kamu sangat hebat ya. Tidak semua orang bisa bertahan melewati banyak hal dalam hidup ini. Sampai di titik ini, entah kita sendiri atau kita punya support system yang sangat amat baik. Tapi satu hal, kalian berharga, kalian sangat luar biasa. Apapun yang terjadi di masa lalu itu sudah terjadi.
tidak akan mempengaruhi masa depan kalian, maka mari kita lepaskan. Apapun yang terjadi di masa depan, kita terima. Tidak perlu overthinking dengan semuanya, maka berbuatlah sebaik-baiknya hari ini ya. Oke, boleh kita tarik nafas dalam lagi. Hembuskan. Oke, sekali lagi tarik nafas dalam. Hembuskan. Yang terakhir, tarik nafas dalam lagi. Hembuskan. Perlahan boleh dibuka matanya ya. Semoga menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya merasa lebih tenang dan merasa lebih fresh memahami materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu pembahasan. Oke, terima kasih. Terima kasih Leti telah berbagi. Kita selanjutnya nih, kita akan masuk ke kesepakatan kelas kita ya. Oke, Mas Agung boleh dibantu. Oke, kita ingat lagi kita setelah menyusun kesepakatan kelas ya dari awal semester kemarin. Oke, boleh dihubungkan dulu Mas Agungnya dengan. Oke, terima kasih ya hari ini telah datang tepat waktu, bahkan sebelum waktunya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, walaupun masih ada yang datang tadi jam 7.19, 20, padahal kita janjian jam berapa? Jam 7. Akhirnya yang telat apa? Kerugiannya tadi? Tidak tahu informasi. Setengah 7 Ibu sudah menjelaskan. Kita kan praktikum ini, prosesnya seperti ini. Karena materi ini baru, kalian belum tahu cara ngerjakannya. Akhirnya Ibu mengulang lagi ya. Oke, yang kedua silakan. Ya. Oke, saling menghargai dan menghormati. Sukma ya. Dalam bentuk apa tuh Sukma? Oke, betul sekali, luas sekali ya untuk ini ya, tepuk tangan untuk semua. Oke, menghargai, menghormati di dalam dan di luar kelas. Tidak hanya karena oh itu kita hormati gurunya, tapi sesama teman juga ya, kita bertumbuh bersama di sini. Yang ketiga, oh ternyata ada contekannya, mestinya ini belum ya. Oke, yang ketiga apa? Silakan, Pratiwi. Nah, apa yang ketiga Pratiwi? Oke, terlibat aktif dalam pembelajaran karena salah satu penilaian Ibu keaktifan. Masih ingat nggak penilaian Ibu itu apa aja kriterianya? Ada yang ingat? Kehadiran, satu. Keaktifan, oke. Apa lagi? Tugas-tugas yang utama adalah betul Hamda. Yang pertama adalah akhlak, karakter kalian yang Ibu nilai baik di dalam maupun di luar sekolah. Oke, yang keempat apa? Silakan. Nah, suara nih. Oke, tepuk tangan untuk suara. Kenapa HP hanya boleh digunakan untuk sumber belajar? Karena ya, belajarnya tidak fokus. Jadi distraksi terbesar manusia saat ini kayaknya mending ketinggalan dompet dari ini pada ketinggalan handphone ya. Tapi beberapa orang yang sudah di tingkat bertumbuh, mereka puasa handphone. Misalnya gini, mereka cuti 1 minggu, mereka ke daerah yang di hutan yang tidak ada sinyal, tidak buka handphone, dia fokus sama dirinya sendiri. Coba ya nih, buka mata ya, biar bersih. Kalau misalnya kita tidak menyikat gigi, apa yang terjadi? Ya, jadi sisa makanan itu akan membentuk asam. Asam itu akan merusak email gigi. Pasta gigi itu bersifat basah. Ketika asam dengan basah itu direaksikan, maka akan menjadi netral. Itu tujuannya ya. Terus siapa lagi yang suka cemas terus kena asam lambung? Siapa yang pernah? Oke. Terus minum obat mah kan? Ya, asam lambung kan HCl nih. Minum obat mah yang bersifat basah, maka dia saling menetralisir. Jadi ketika kita belajar, oh iya ya proses tubuhku loh seperti ini, cara menjaga gigiku seperti ini. Bermanfaat sekali pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, itu beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran kita pada hari ini. Masih banyak manfaat yang lain.
Kalau Bapak sudah ya, Bapak. Kita akan diskusikan ini ya. Ya. Tahukah kamu bagaimana cara membersihkan ruang lubang dan kerangan? Oh ya. Coba cuma menggunakan air. Boleh dilihat ya prosesnya. Tidak bisa? Cobalah dengan menggunakan sabun. Tetap tidak bisa? Sekarang cobalah dengan menggunakan jeruk nipis. Apa yang terjadi? Sungguh mengesankan. Dengan menggosokkan jeruk nipis pada koin, kerak koin dapat dihilangkan. Hal ini terjadi karena zat asam pada jeruk menetralkan zat basah pada kerak koin sehingga kerak dapat dengan mudah hilang. Pada akhir reaksi antara zat asam dan basah selalu dihasilkan barang dan air yang bersifat netral. Oke, ini salah satunya mestinya Ibu tadi tayangkan ini dulu, boleh Mas diganti aja juga, baru kita diskusikan tentang manfaatnya. Jadi ini manfaat salah satunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah ini siap-siap untuk presentasi kelompok 5 ya, pengantar dulu tentang asam basa. Jadi dari kalian untuk kalian kita berbagi. Pancasila. Ini hanya 4 saja yang Ibu ambil, jadi mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong untuk ini. Ini ya, perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ingin dicapai di akhir pembelajaran nanti. Boleh dibantu untuk membaca sana, boleh? Bisa terlihat ya dari sini? Boleh berdiri? Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan praktikum. Peserta didik dapat membandingkan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bromper, dan Lewis. Tepuk tangan untuk Sarah. Oke, itu yang kita capai, makanya nanti kita ada praktikum, ada juga temannya presentasi ya. Ini asesmen penilaian sikap, pengetahuan kinerja ya. Kalau sikap ini sudah tahu ya, setiap detik Ibu nilai kalian. Kemudian kinerja nanti dari keaktifan ini, kemudian yang presentasi, praktikum sampai presentasi kembali, kemudian penilaian pengetahuan berupa pretest dan post-test. Ini ada di, akan Ibu bagikan sebentar di WA ya, dalam bentuk Google Form untuk pretestnya. Oke, boleh. Dijawab saja, tidak perlu mencari jawaban ke internet, karena kita akan membandingkan hasil dari pretest dan post-test ini ya. Oke, sudah? Berdasarkan materi yang sudah Ibu share, kita lakukan pretest. Di Google Classroom kan udah ada, jadi tidak perlu lagi untuk mencari jawabannya. Jawab saja sedapatnya pengetahuan dasar. Nanti kan setelah belajar kita ada tesnya lagi ya. Oke. 2 menit lagi. Oke, yang sudah boleh dikirim, jawab saja. Tidak perlu berdiskusi juga, karena cuma mengukur kemampuan masing-masing. Bahan refleksi, saya sesiap apa untuk proses belajar ini, karena sudah disiapkan materi dari sebelumnya ya. Jadi bahan untuk kita mengetahui kelemahan dan kelebihan diri kita justru. Oke, nah Raka sudah mengirimkan. Silakan. Yang lain, 1 menit lagi. Sudah, oke. Repi juga sudah. Hamdan. Oke. Silakan.
Waktunya tinggal setengah menit, pilih dan dicukupkan. Karena itu soalnya teori biasa saja, aplikasi. Seperti yang sudah Ibu bahas tadi juga di depan kan? Sudah ada dari pengantarnya pada dasarnya. Oke, waktu kita habis, kita cukupkan ya. Oke, tepuk tangan dulu biar semangat untuk kita semua. Silakan kepada kelompok 5 maju. Sebelumnya Ibu akan cek dulu. Ada beberapa orang Ibu lihat yang izin di grup. Ada Repi, siapa lagi? Anissa juga izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi asam basa. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. Saya Sukmawati. Saya Naila Cahaya Fadilat. Saya Faisal Lutfi. Saya Darel Parisya Putra. Saya Nur Nadifa. Baik, sebelumnya saya akan pantun, teman-teman balas cakep ya. Basa kuat dicampur asam lemah. Cakep. Garamnya akan bersifat basa. Kasihinilah orang yang lemah. Janganlah bertindak berluasa. Terima kasih. Oke, satu orang boleh jadi operator di sana. Boleh mungkin Darel atau siapa? Boleh. Atau ya, silakan. Jadi di sini kita akan bahas tentang pengertian, contoh, jenis sifat, kegunaan, tata nama, dan reaksi dari asam basa tersebut. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh materi oleh Nur Nadifa. Pengertian asam basa. Asam dan basa adalah larutan elektrolit yang dikenal dengan ciri khasnya, seperti asam yang memiliki rasa masam dan basa yang memiliki rasa pahit. Asam adalah zat yang dapat memberikan proton, zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama dan menerima proton. Oke, di sini ada contoh asam basa. Contoh asam itu asam klorida, HCl, asam nitrat. Sebentar, HCl. Oh ya, sorry Bu. Asam klorida, HCl, asam nitrat, AN03, ANO3, asam sulfat, H2SO4, asam fosfat, H3PO4, asam borat, H3BO3. Contoh basa, natrium hidroksida, NaO4, NaO4, NaOH, lithium hidroksida, LiOH, amonia, NH3, natrium bikarbonat, NaHCO3, seng hidroksida, ZnOH2. Di sini ada jenis sifat juga. Sifat asam rasanya masam, terasa pedih jika terkena kulit alias bersifat korosif. 3. Bersifat pada logam-logam tertentu yang menghasilkan gas hidrogen. 4. Bereaksi pada batu kapur dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida. Yang kelima, bereaksi pada kertas lakmus biru menjadi merah saat di dalam air terurai menjadi hidrogen dan sisa asam. Dan ada sifat basa juga yang proton. Konjugasi. Asam konjugasi adalah basa yang menerima proton. Basa konjugasi adalah asam yang memberi atau melepas proton. Kelemahannya, teori Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. H. Teori asam basa menurut Lewis. Asam adalah zat yang menerima pasangan elektron. Contoh beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun AIF3. Basa
Basa adalah zat yang menyumbangkan atau mendonasikan pasangan elektron. Contohnya adalah NH3, Cl- maupun ROH. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan kekuatan relatif asam dan basa. Tidak dapat menjelaskan sifat asam yang tidak dapat menerima donor elektron ataupun tidak memiliki ikatan koordinasi dengan basa. Yang terakhir adalah cara menguji larutan asam basa yang seperti nanti kita akan melakukan praktek ya teman-teman. Jadi cara yang paling sederhana untuk mengidentifikasi sifat asam basa dan netral adalah dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas indikator yang dapat berubah warna ketika dibasahi dengan atau dicelupkan pada larutan asam atau basa. Kertas lakmus terdiri dari dua jenis, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Tangan kepada kelompok yang bertanya, perkenalkan diri dari kelompok berapa? Silakan. Perkenalkan, saya Iwan Satriani dari kelompok 1. Sebelum memberi pertanyaan, saya akan memberi apresiasi untuk kelompok asam dan basa. Elemen kanvanya cukup menarik, warnanya juga bagus. Terus masuk ke pertanyaannya, tadi di materi yang sifat basanya disebutkan bahwa basa bereaksi pada asam menghasilkan garam dan air. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara basa yang bereaksi pada asam tersebut bisa menghasilkan garam dan air? Terima kasih pada Imas. Terima kasih banyak atas apresiasinya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Imas beri. Jadi ketika reaksi asam dan basa direaksikan, maka akan menghasilkan garam dan air, yaitu prosesnya itu asam ditambah basa dan menjadi garam plus 2H tambah H2O. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Apakah cukup? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Perkenalkan, nama saya Ida Pustasari dari kelompok 7. Pertama-tama saya mengapresiasi terlebih dahulu dari BPT-nya bagus, kekompakannya juga bagus. Dan pertanyaan saya adalah, apakah zat yang bersifat asam dapat menetralkan basa? Baik, terima kasih atas apresiasi dan tanggapan dari pertanyaan dari Ananda Indah. Dari pertanyaan tadi, apakah zat yang bersifat asam dapat menetralkan basa? Jawabannya, asam dan basa bersifat saling menetralkan. Jadi, bila kedua zat ini dicampurkan, maka sifat asa dari masing-masing zat dapat hilang. Apakah sampai sini cukup? Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya Istiqomah Zahra dari kelompok 4, akan memberi pertanyaan dengan kelompok 5. Apa yang terjadi ketika asam direaksikan dengan basa dalam larutan air? Terima kasih. Apresiasi dan penguatan untuk kelompok 5. Saya akan memberikan apresiasi kepada kelompok 5. PPT yang dilampirkan sudah cukup jelas dan lengkap, dan kekompakan dalam presentasi sudah cukup baik. Terima kasih. Bila senyawa asam dilarutkan ke dalam air, maka akan terjadi ionisasi yang menghasilkan ion A+. Cukup. Terima kasih. Pertanyaannya apa tadi? Pak hanya melihat dulu. PowerPoint ini udah disertifikat juga dari kemarin. Kemudian Ibu sudah cek ya, materinya lengkap. Kemudian penampilan untuk PowerPoint ini juga menarik.
Sesi diskusinya juga sangat lancar ya dalam prosesnya. Mungkin hal yang perlu ditingkatkan lebih bersemangat, walaupun misalnya tulisannya ngantuk ya. Jadi ketika kita presentasi, kita tuh artisnya, kita yang jadi pusat perhatian. Kalau ada yang nggak fokus, dilihatin matanya, kenapa dia nggak memperhatikan saya, sebegitu tidak menariknya ke saya gitu ya, entah suara saya, gestur saya. Jadi ketika kita presentasi, semua mata tertuju pada kita. Jadi suara yang jelas dan lain sebagainya ya. Next nanti bisa diperbaiki lagi. Kalau semua sudah bagus, Ibu lihat dia lebih interaktif. Yang keempat boleh nanti ya. Memang jam terbang untuk itu, semua orang tapi pasti bisa untuk proses itu ya. Terima kasih untuk kelompok 5, luar biasa penampilannya hari ini. Tepuk tangan sekali lagi ya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Kalau kita udah di sini dibuktikan bahwa bersifat asam, berarti ngelihatnya jangan di bagian besi. Asam kan di bawah 7 tuh, ya kan? Berarti tempelkan ini yang paling dekat berapa? Ininya diambil, didekatkan. Ya, ini diambil. Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Ya. Berapa? 2. Yang lain sepakat? Coba ini ya. 1 atau 2, dilihat ke 4 warnanya. Dilihat ke 4 warnanya ya. Sudah? 2. Oke, silakan. Berarti tulis di sini, boleh ditulis bersifat asam dengan pH 2. Baru lanjut yang berikutnya. Ya. Oke. Dipoto itu nanti hasilnya ya. Paham ya untuk caranya ya? Oke. Sudah di kelompok sini. Apa? Nah, oke, taruh di sini kapur siri 1. Oke, biru ya. Lanjut lapis merahnya. Ibu mau lihat sampai indikator, ibu mau ngasih tahu kalau pakai indikator gimana. Tetap biru ya. Oke. Sekarang Masan perhatikan turun pagi dan pagi. Kita apa yang mau diukur ya? Kekentalan ya dia. Kayaknya nggak berubah lagi ya. Begini ya, biar kelihatan terbangnya. Karena kan kalian harus membandingkan dengan itu. Jangan. Kira-kira dulu kita simpulkan. Kalau dia dua-duanya biru, sifat asam apa basa? Ini kan yang bagian basa. Ini bagian asam. Jangan jangan di sini. Mana yang paling mirip? Awas kebalik. Kebalik nih. Awas kebalik. Kira-kira 14 sampai 17. Cek satu-satunya, tapi biru ininya yang paling mirip mana? Jangan bawahnya aja yang dilihat. Dari warna ini, ayo semuanya terlibat. Kira-kira berapa? Niko. Kira-kira. Atau digeserkan ke sini ke sampingnya. Kira-kira berapa? Yang paling mendekati. Coba, Reno. Gitu. Sekitar berapa kayaknya? Yang paling mendekati saja. 13, 14 atau 12? Berapa kira-kira? 13. Oke, taruh sini. Kasih keterangan bersifat basa dengan pH 13. Nah, yang lanjut berikutnya bisa ya? Oke. Terima kasih, Ibu. Terus satunya yang deterjen sabun cair 9. Oke, tulis di sini bersifat basa dengan pH berapa, bersifat basa dengan pH berapa, baru dipotong. Oke, udah jelas ya? Bagaimana kelompok sini? Oke, asal sekarang dicelup yang indikator universal. Ibu pinjam dulu untuk pembandingnya udah selesai. Satu dulu. Satu kan? Satu dulu.
Ayo Bu. Udah dikasih space di sini untuk ini. Di bawah sini aja dah kalau kayak gitu. Tadi kertas yang langsung di sini aja. Sini nanti. Sini. Pada mau dipotong. Oke. Ada sini. Celup sekarang yang ada indikator ini. Sama. Kebalik. Apanya yang dicelup? Itunya yang dicelup Naila karena ini mau dicocokkan. Iya. Ada bolak-balik. Fokus. Tercelup semua. Ya. Sampai bagian itu semuanya tercelup. Ini bersifat apa ini? Sifat asam. Sama. Berarti kita lihat ini kan ini nomornya. Ini berapa sampai berapa? 0 sampai 7. Ini asam kan? Asam. Kalau ini basah kan? Berarti lihatnya yang derajat asam. Mana yang paling mirip? Kebalik. Gini. Temukan apa? Gini boleh. Coba pegang. Yang mana yang paling mirip menurut kalian? 4 warnanya ini. 14 kan? 13, 12, 11, 1 ya? ini paling ujung 14. Ini sudah saya yakin. Ini 8, 9 terus. Ini 14, 13, mana? 12? Ujung, ya. Yang ujung. Ujung berarti 14. Ini apa? Iya wajar. Tulis. Taruh dulu. Ini kan yang dicelup. Sama dengan pH. Tulis langsung. Lanjut. Di bawahnya Aki bersifat asam dengan pH berapa ya? Di sebelah sini sudah? Oke. pH-nya berapa? Oh ya belum. Di sini berapa? 14 ya. Ini berapa? Sama tetap ya ini. 1, 2, 3. Coba lihat dulu. Pindahin dulu. Balikkan dulu Bang. Mana? Nah. Balikkan. Oh ini kayaknya deh. Kalau apa yang paling mirip? Ini loh. Ini apa? Lain. 1 enggak sih? 3 atau 4. Ini Sebentar yang di sebelah sini. Sudah kanan. Yang 1 enggak sih? Apa 2? Itu apa anunya senyawanya? Aki. Aki Bu. Berapa? Ini deh. Ini kah? Iya. Enggak lah. Lain beda. Ini juga. Yang paling mendekati. Ingat juga ada beda. birunya loh dia. Hijau. Ada hijaunya. Iya ada hijaunya. Yang paling mendekati berapa? Mendekati aja. Di ujung itu. Nggak ada hijaunya Bu. Iya. Ada yang di ujung. Tapi nggak ada merahnya dia Bu. Inilah. Ini paling mendekati. 3. Ini 14, 13 ya. Ini ini asamnya. 1, 2, 3, 4. Mungkin sekitar 4 ya? Apa 5? Kalau di sini nggak ada dia hijaunya. Kira-kira berapa? 4 ya? Iya 4. Tulis aja 4. Berarti ini bukan 14 ya? Ini. 9. Oke, tulis. pH-nya ini apa kroma ya? Nah, pH-nya 9, tulis. Oke, lanjut. Ini apa? Pasta gigi. Ya. Berarti? Sama. Ini nggak sih 12 bukan ya? 9. Ya, 18, 19 ya? Iya. Oke. Simpulkan kira-kira dia lemah atau kuat ya nanti asamnya. Kalau mendekati 7 kan lemah. Tapi menjauhi 7 kuat. 12, 13, 14 berasa kuat. 1, 2, 3 sampai 4. Gitu. Oke. Sudah semua kelompok? Sudah? Oke, kita akan melaporkan ya hasilnya masing-masing. Oke, sebelum kita penutupan. Silakan kalau sudah fokus sama hasilnya. Nanti kalau udah selesai semuanya kita rapikan. Oke. Sudah selesai praktikumnya, kita akan melaporkan sehingga nanti kelompok lain juga mencatat hasil dari setiap kelompok ya. Jadi dilaporkan kami dari kelompok ini, kami menguji coba larutan ini dengan hasil lakmus merah warna ini, biru warna ini,
pH-nya indikator universal sekian ya. Oke, silakan boleh dari kelompok 5 ya. Oke, silakan. Satu orang jubir. Bentar aja. 1 atau 2 menit berdiri. Oke, silakan yang lain fokus dulu ke kelompok lain. Kelompok lain yang sedang presentasi, stop dulu semua aktivitasnya. Silakan. Sudah bisa kita mulai, siap posisinya? Oke, silakan. Kita perhatikan dulu kelompok, nggak apa-apa dibacain aja kalau nggak kelihatan. Kelompok Istiqomah, silakan. Sebenarnya perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 5 ingin tahu hasil dari praktikum asam basa. Ya, kelompok kami mendapatkan sabun cair dengan deterjen yang lakmus biru berubah tetap biru dan lakmus merah menjadi biru dengan pH atau ya pH dengan pH-nya 9. Dan sabun cair tersebut bersifat basah dan deterjen lakmus biru tetap biru, lakmus merah berubah menjadi biru, dan dengan pH-nya 12, deterjen juga sama bersifat basah. Oke, tepuk tangan. Sekian dan terima kasih. Karena waktu kita terbatas, nanti saja di akhir kita memberikan tanggapan ya. Oke, jadi kelompok ini dua-duanya dia basah. Didapat, silakan kelompok 4. Yang lain perhatikan karena kita perlu datanya ya. Kita akan melakukan pertukaran informasi di sini. Ya baik, saya perwakilan kelompok 4. Boleh ngadep sini? Di sini kami mengambil cuka dan soda kue. Pada cuka, saat kertas lakmus dicelupkan, lakmus bir dicelupkan itu dia menjadi merah. Sedangkan lakmus merah itu tetap menjadi merah. Dan pada indikator universalnya itu menunjukkan pH 2. Lalu di soda kue, kertas lakmus biru itu tetap biru dan lakmus merah itu menjadi biru. Dan saat dicelupkan pada indikator universalnya itu menunjukkan pH 9. Perwakilan dari kelompok 4 dan kelompok 3 dan kelompok kami membawakan kapur siri dan Sprite. Untuk kapur siri, lakmus ketika lakmus merah dicelupkan pada kapur siri akan berubah menjadi warna biru. Dan untuk lakmus birunya tetap menjadi biru. Dan untuk pH-nya di sini ada untuk indikator universal, kapur siri menunjukkan pH 13. Selanjutnya ada Sprite. Jika kertas lakmus merah dicelupkan pada Sprite akan tetap menjadi merah. Dan untuk lakmus birunya akan menjadi merah. Dan untuk indikator universal menunjukkan pH 3. Baik, terima kasih. Kelompok 2 ini mendapatkan promah dan pasta gigi. Untuk kertas lakmusnya yang dimasukkan ke dalam larutan promah itu, kertas lakmus warna merah tetap menjadi warna biru dan kertas lakmus warna biru tetap menjadi warna biru. Untuk pH yang didapatkan dari indikator universalnya ini mendapatkan pH 8. Dan untuk pasta gigi itu kertas lakmusnya tetap menjadi warna biru yang biru dan kertas lakmus yang warna merah menjadi warna biru. Indikator universal yang didapatkan itu nomor pH-nya 9 itu. Ya, terima kasih. Oke, kelompok 2 juga sama dia basah ya, basahnya basah lemah. Terakhir kelompok 1 dipersilakan. Baik, untuk kelompok 1 kita mendapatkan jellyfish dan aki. Saat lakmus biru dimasukkan ke jellyfish, lakmus biru menjadi merah dan yang merah tetap merah dengan pH 1. Keterangan asam. Untuk yang aki, saat lakmus biru dimasukkan ke dalam berubah menjadi merah dan lakmus merah menjadi merah dengan keterangan pH-nya 4 dan keterangan asam. Oke, boleh.
Terima kasih. Ya, oke. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 dan kita semua. Kelompok 1 dapat dua-duanya asam. Oke, boleh menghadap ke depan dulu yang ini. Nanti setelah ini kita akan membereskan semua barang-barang kita, dibuang di tempat sampah, posisinya rapi dan bersih ya. Oke. Ibu memberikan penguatan sedikit tentang teori asam basa untuk elaborasinya. Tidak sibuk setelah ini kalimat Ibu, setelah ini. Jadi tidak sibuk dulu, tetap fokus. Setelah selesai pembelajaran baru kita ke sana. Perhatikan yang dilakukan praktikum hari ini Ibu sudah perhatikan, alhamdulillah semuanya sesuai. Jadi ada praktikum-praktikum sebelumnya tuh, misalnya air aki dia tapi sifatnya malah basah atau netral. Ini tetap asam kan? Oke, berarti posisinya Nabila, posisinya satu memang air akinya bagus masih, yang kedua mungkin alat uji coba masih akurat ya. Kalau tidak nanti kita bisa lihat itu ketika percobaan kita gagal, tidak apa-apa, justru pembelajaran ya. Secara keseluruhan itu, kemudian ketika netral, pH-nya berapa? Berapa? 7. Maka ketika asam itu mendekati 7, misalnya 6, 5, 4, berarti lemah ya. Tapi kalau 1, 2, 3 jauh kan dari 7 berarti dia kuat. Basa juga gitu, ketika mendekati 7, 8, 9, 10 berarti dia lemah. Tapi kalau menjauhi berarti 11, 12, 13, 14 berarti kuat. Kecenderungannya seperti itu ya. Oke, itu mungkin untuk penguatan dari Ibu karena waktu kita terbatas. Ibu ada beberapa hal yang ingin disampaikan di sini, terutama yang tugas-tugasnya masih kosong. Salah satu yang hadir di sini Darel ya. Darel masih ada yang kosong tugasnya? Masih ada yang kosong ya Darel ya. Oke, Darel, kalau tugasnya kosong apa upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki? Dikerjakan. Saat ini dikerjakan tugas yang ada. Kedepannya gimana? Dikerjakan sesuai dengan waktunya, jadi tidak terlambat ya Darel ya. Nggak apa-apa kalau kemarin sudah ada yang telat, entah apa alasan Darel hari ini. Boleh. Kesimpulan dari hari ini itu pertama, saya kan mendapatkan cuka dan soda kue. Cuka itu asam dan dengan pH 2, lalu soda kue itu basa dengan pH 9. Jadi saya mengetahui apa aja yang asam dan apa saja yang basa dalam bahan-bahan yang biasanya dipakai untuk sehari-hari. Oke, luar biasa Tiara, masih ada yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan nih Mas. Coba cowoknya nah, siapa nah? Cowok-cowok kesayangan ibu ini tidak ada suaranya. Jadi kesimpulan hari ini saya mengerti bahwa materi sifat asam dan basa ini banyak di kehidupan sehari-hari. Terus tentang yang indikator universalnya juga itu kalau dari 1 sampai 6 itu asam, 7 netral, 8 sampai 14 itu basa. Untuk prakteknya itu yang saya pelajari itu dari kertas lakmusnya itu Bu. Kalau asam itu kan berubah jadi merah semua. Terus kalau basa berubah jadi biru semua, sedangkan netral itu tidak berubah sama sekali. Luar biasa ya. Mantap sekali Mas. Terima kasih Mas. Oke. Sebelum ditutup kita ice breaking dulu biar semangat untuk pelajaran berikutnya ya. Kita tadi membuka dengan mindfulness, kita membuka dengan roda emosi untuk mempersiapkan diri, kemudian kita menutup dengan ice breaking. Silakan Ibu minta sukarelawan di depan untuk memimpin ya. 5 menit saja sebelum kita melakukan refleksi. Silakan. Oke, Rapa dan Dapa. Oke, silakan. Ada baiknya buat kita melakukan penyemangat lagi karena kita masih pagi, masih banyak hal yang bakal kita lakuin hari ini. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin yang dapat pembelajaran dari Bu Irma mungkin tahu ice breaking ini tentang rebutan pulpen. Nah, jadi dalam satu meja akan disiapin satu pulpen di tengah-tengah. Oke. Barang-barangnya diberesin dulu. Diberesin dulu. Gara-gara berebut pulpen. Jauh banget. Airnya taruh di bawah. Iya, taruh di tengah-tengah.
Terserah bagaimana nyamannya aja. Boleh, silakan. Berdiri, kalau berdiri boleh. Gimana nyamannya aja. Ya kalau mau berdiri semua. Oke. Oke, peraturannya di sini itu karena di sini pulpen itu ada tutup dan ada pulpennya, jadi kalau bisa dibuka pulpen tutup pulpennya, jadi nanti nggak ada saya dapat tutupnya karena saya megang duluan gitu, nggak ada ya. Jadi pulpen tanpa tutup. jadi ya pulpen aja. Siap. Yang sudah di tangan berarti punyanya dia, walau ada yang megang duluan. Jadi nggak ada yang bertengkar. Oke. Tata cara mainnya mungkin udah pada tahu, mungkin akan saya jelaskan. Ketika saya bilang pen, langsung rebutan pulpen. Ketika saya bilang boom, pukul meja. Ketika saya bilang hu, kalian bilang ha. Oke? Oke? Siap? Semuanya? Mungkin kita akan briefing dulu. Percobaan ya. Percobaan. Boleh, silakan. Siap? Boom. Hu. Oke? Hu. Boom. Boom. Hu. Oke, latih lagi fokusnya ya. Siap? Sebelum kita ke pen. Hu. 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 Oke, siap? Hu. Boom. Boom. Hu. Oke. Boom. Pen. Oke, itu baru briefing ya. Oke. Latihan lagi fokusnya. Oke, mungkin ini udah masuk ke permainan ya. Siap? Semuanya siapin fokusnya. Yang dapat pennya mungkin bisa diangkat pennya karena nanti akan maju. Ada. Oke, siap? Semuanya latih fokusnya. Hu. Hu. Boom. Hu. Hu. Boom. 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 Hu. Hu. Boom. Oke. Boom. Hu. Pen. Oke, angkat siapa? Niko, Jaki, Imas, dan Devi. Ya, oke. Bawa maju semuanya. Silakan maju, yang lain boleh duduk. Yang lain boleh duduk. Weh, ternyata bujangan. Imas aja yang cantik ini. Ternyata kalau urusan sih cowoknya lah. Kayaknya mereka maju ke depan juga dari cewek-cewek. Silakan berbaris yang betul. Berbaris mungkin di tengah sini bisa kali. Di tengah boleh. Semuanya udah ngelakuin yang terbaik hari ini, sudah bisa fokus mengikuti pelajaran. Dan di sini kita melihat orang-orang yang mungkin bisa lebih memakai ketangkasannya dan fokusannya dalam pembelajaran hari ini. Dan mungkin bisa beri aplaus untuk kita semua ini. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya sama Raka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Aduh, Raka sama silakan kita lakukan refleksi untuk penutup pembelajaran kita. Nanti untuk prosesnya ada di grup ya. Tidak perlu selengkap ini, tapi poin-poinnya. Satu, pertama apa yang dirasakan. Yang kedua, hal baik apa dapat apa hari ini. Ketika ada kendala atau tantangan boleh dituliskan. Kira-kira punya solusi apa? Atau pengen Bu nanti pembelajarannya lebih lagi seperti ini ide saya Bu ya. Jadi kita terbuka di sini Bu, saya pengen pembelajarannya seperti ini boleh.
Silakan. Tidak harus sepenuhnya itu, tapi yang paling utama perasaannya bagaimana dan dapat apa hari ini. Boleh ditulis, boleh tidak, silakan ditempel di belakang. Buat yang sudah ya, waktunya 3 menit cukup ya? Cukup 3 menit. Belajar menguraikan perasaannya, belajar jujur dengan diri sendiri ya, apa yang dirasakan. Silakan. Yang sudah boleh langsung ditempel. Terima kasih Repi sama Sarah. Silakan yang sudah boleh ditempel di bagian belakang. Kemudian bagaimana proses pembelajaran kami, dapat apa nih hari ini ya? Bu, saya nggak dapat apa-apa Bu, nggak paham apa-apa, boleh ditulis. Jadi nanti kita akan cari solusi bersama. Oke, silakan. Tidak perlu lama, ya. Berikan penutupnya, kita akan 2 orang aja deh karena waktu kita terbatas sekali. Yang mau memberikan refleksi secara langsung. Oke, siapa? Silakan. Boleh. 1 Raka. Siapa lagi? Kayaknya Tiara sudah ngadep-ngadep sini gitu. Siapa? 1 orangnya? Silakan. Boleh jawab dulu. Silakan tadi cowok-cowok belum ya? Silakan. Silakan. Untuk refleksi hari ini, Boleh ngadep ke sini? Oke. untuk refleksi hari ini mungkin perasaan saya senang Bu, gembira juga. Pertama kalinya saya nyoba praktikum ngetes pakai kertas lakmus tadi Bu. Baru tuh jadi untuk pengetahuannya saya jadi tahu apa itu asam dan bahan-bahan apa itu yang basah Bu. Jadi saya dapat mengidentifikasinya nanti untuk kedepannya. Oke, tenang. Oke. Silakan Jackie. Pejatan tanggung kita ya. Silakan. Dari pembelajaran yang saya dapat itu rasanya saya sangat senang karena mengikuti hal kegiatan seperti ini, dan hal baik apa yang saya dapat selama proses pembelajaran itu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, dan kesulitan yang saya dapat itu mungkin harus bekerja sama dengan orang yang belum saya kenal, jadi itu agak sulit. Kenalan dulu Kak. Dan untuk saran tuh saya ingin banyak-banyak kegiatan seperti ini karena kalau di kelas tuh bosan Bu dan ngantuk. Itu aja dari saya. Luar biasa aja. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Pasti masih banyak yang ingin berbagi, tapi keterbatasan waktu kita ya. Boleh semuanya melihat ke Ibu dulu. Oke, boleh kita berdiri dulu. Berdiri semuanya. Ibu yang sudah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja sama mendukung proses ini, bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik, dengan persiapan yang cukup panjang, hampir 1 minggu, dan kemarin juga tadi pagi juga ya, dengan semua tantangan kendala yang ada, dengan kerjasama dari kalian semua, ini berjalan dengan baik ya. Oke, boleh ikut Ibu peluk dirinya sendiri seperti ini. Oke, terima kasih wahai diriku. Oke, sekarang tepuk dadanya. Kamu hebat, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, tetap di sini, boleh beberes dulu, tidak ada yang keluar. Kita akan lanjutkan yang post test tadi ya. Oke.